Bab 2571 Nicole mengangkat sebelah alisnya ke arah Jared sambil berusaha memahami apa maksudnya. Perasaan hangat dan nyaman muncul dalam dirinya saat dia berkata, lihat saja dulu. Aku akan menghubungi mereka jika perlu. Jared tetap bersama Nicole saat dia menjelajahi Hunters. Dan beberapa saat kemudian, Nicole mematikan komputer dan pasangan itu pergi tidur setelah itu. Keesokan harinya, matahari bersinar tinggi dan panas saat Nicole tiba di kantor pusat Riddle Corporation. Dia hendak menelepon Preston sebelum dia menyadari bahwa dia sudah tiba sebelum dia. Terima kasih. Satu kata Preston saat dia datang dan berdiri di hadapan Nicole. Nicole menoleh ke arah Preston. Kau sendiri yang harus berterima kasih kepada kakek. Dialah yang membuat keputusan itu. Saya masih harus berterima kasih atas hal itu, Preston bersikeras. Preston tahu bahwa jika bukan karena Nicole, kakeknya tidak akan memberikan bantuan kepada orang tuanya, dan dia juga tidak akan memintanya untuk mengunjunginya tadi malam. Jadi, mulai sekarang, apapun yang terjadi selanjutnya akan tergantung pada mereka, Nicole mengingatkan. Saya sangat mengerti, jawab Preston dengan sangat serius. Dia sangat menyadari kekacauan yang dibuat oleh orang tuanya, dan dia akan melakukan segala hal yang dia bisa untuk memastikan sejarah tidak terulang. Tidak akan mengulanginya lagi, terlepas dari apakah orang tuanya telah bertobat atau tidak. Nicole mendongak ke arah Preston, mengangkat alisnya, dan bertanya, kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih padaku. Tidak, ada hal lain yang perlu aku bicarakan denganmu, kata Preston, ekspresinya menjadi gelap. Kau tahu apa yang terjadi di Hunters, kan? Nicole mengangguk. Ya, aku baru saja akan mampir dan membicarakannya denganmu, tetapi karena kau sudah di sini. Preston mengangguk. Apakah kamu melihat betapa anehnya keadaan akhir-akhir ini? Apakah menurutmu mereka punya motif lain? Tanya Nicole, dahinya berkerut. Mungkin ada hubungannya dengan puncak gunung yang sedang kita cari. Karena kita, Preston merenung. Selain fakta bahwa lambang-lambang ini sudah berusia berabad-abad, hampir mustahil untuk mendapatkan seseorang untuk mendapatkannya bahkan jika mereka telah memanfaatkan para hunter, kata Preston dengan santai. Nicole mengangguk setuju, ya, itu yang kupikirkan. Setelah beberapa saat, Nicole mengerutkan kening. Sampai sekarang, apakah kamu punya petunjuk? Sebagai balasannya, Preston mendesah. Tidak, kupikir aku telah membuat terobosan sebelum semua kegagalan ini terjadi. Sejak keluarga Rebi campur tangan, peluang kami untuk melacak mereka menjadi hampir mustahil. Bagaimana dengan Firecrest? Tanya Nicole dengan suara pelan. Dia benar-benar ingin mengungkap kebenaran di balik Firecrest karena mungkin saja di situ tersimpan jawaban yang selama ini dicarinya. Namun, Preston menggelengkan kepalanya. Akan lebih sulit lagi untuk menemukannya. Semua orang tahu itu milikmu. Ya, tapi siapa yang mengira kalau aku akan kehilangan benda sepenting itu? Pikir Nicole. Kamu bisa mempertimbangkan kemungkinan lain. Seperti, apakah lambang itu ada di dalam sesuatu yang bisa kamu pakai sehari-hari? Mungkin. Itu ada padamu sekarang. Maksudku, bagaimana mungkin itu bisa lenyap begitu saja, kan? Saran Preston. Nicole mengerutkan kening. Aku mengerti apa yang ingin kau katakan, tapi sejujurnya aku tidak bisa mengingat banyak hal selain fakta bahwa aku terbangun tanpa ada satupun barang milikku di sampingku. Nicole yakin bahwa dia tidak membawa barang-barangnya saat dia berusaha sadar dari kecelakaan itu. Bab 2572 lalu, Preston berspekulasi. Bagaimana dengan ini? Mungkin saja siapapun yang menyelamatkanmu saat itu telah mencurinya. Jika itu bukan miliknya, apakah mungkin seseorang bisa mencegatnya di sepanjang jalan? Saat dia terbangun dengan amnesia dan melakukan tidak ingat siapapun, pelaku itu mungkin telah mengambilnya dan menyembunyikannya di tempat lain, pikir Preston dalam hati. Namun, Nicole merasa tidak mungkin ada orang yang mencurinya, karena dia adalah satu-satunya orang yang tahu cara mengaktifkan Firecrest. Mungkin mereka mengambilnya dan menjualnya tanpa mengetahui nilainya, gerutu Preston. Tiba-tiba, ekspresi wajah Preston berubah, dan dia berseru,
bagaimana jika mereka mengambilnya dan menjualnya? Nicole terkekeh. Saya tidak berpikir mereka akan melakukan hal seperti itu. Orang-orang di sana, mereka semua menjalani kehidupan yang sangat jujur. Nicole yakin bahwa sekelompok orang yang telah menyelamatkannya tidak akan melakukan kejahatan kecil seperti itu. Bagaimanapun, perangkat itu yang menaungi Firecrest itu sendiri tidaklah begitu penting. Lalu kemana perginya benda itu? Sejak kau menghilang, kau pada dasarnya tinggal bersama mereka, Preston. Melanjutkan, menjadi semakin gelisah karena dia tidak dapat mengetahui kemana Firecrest pergi jika orang-orang yang telah Nicole yang diselamatkan tidak menggadaikannya. Sedangkan Nicole, tiba-tiba emosinya meluap. Dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi dia punya firasat bahwa dia tampaknya telah menemukan Firecrest di suatu tempat. Di mana saya menemukan kata-kata ini sebelumnya? Apakah di salah satu sesi yang saya ikuti? Apa makna di balik kata-kata itu? Nicole bertanya pada dirinya sendiri. Menyadari bahwa Nicole merasa tidak nyaman, Preston dengan hati-hati bertanya, "Nicole, kamu baik-baik saja? Ada apa?" Nicole tersadar kembali, lalu menatap Preston. Dia perlahan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia berbalik ke komputernya, menatap layar. Matanya menyipit saat dia memusatkan pandangannya ke layar. Aku tidak bisa memastikannya, tapi itu terlihat sangat familiar dengan sistem yang pernah diberikan Lawrence kepadaku. Tunggu sebentar, gumamnya, menegang saat dia mengklik mouse-nya beberapa kali dan mengetuk-ngetukkan jarinya. Papan ketik antarmuka sistem langsung muncul di monitornya, yang selalu sulit diakses Nicole. Begitu saja. Dibuka dalam hitungan detik. Nicole menatap layar saat jendela pop-up muncul. Matanya terbelalak karena terkejut. Preston juga terdiam, karena dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar suara dari komputer dan suara Al terdengar, "Bu, ada yang bisa saya bantu?" Terkejut, Preston menelan ludah dengan gugup. "Nicole, bagaimana ini bisa tiba-tiba muncul? Ini adalah lambang api yang melambangkan persatuan suci." Nicole berpikir, matanya menjadi gelap. Lawrence memberikan ini kepadaku pada tujuannya. Dia tahu bahwa aku akan dapat membantunya memecahkannya. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada sesuatu yang penting di dalam. Sesuatu sangat disayanginya. Lawrence telah lama menemukannya dan telah meminta bantuan banyak orang untuk memecahkan kode tersebut. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mendekati Nicole. Dia adalah satu-satunya harapannya, dan dia tahu pasti bahwa dia akan mampu memecahkannya, cepat atau lambat. Namun, semuanya sudah terlambat, karena Nicole telah berhasil memecahkan kode tersebut. Saat itulah dia menyadari risiko yang muncul setelah meretas sistem. Mungkin dia benar-benar menemui jalan buntu dan tidak punya pilihan selain meminta bantuanku, tebaknya. Saat Nicole memecahkan kode itu, kebenaran menjadi jelas seperti siang hari, mengungkapkan Firecrest. Apakah ini berarti aku adalah pemilik sebenarnya dari Firecrest selama ini? Konsekuensi yang menyertainya akan terlalu berat untuk ditanggung Lawrence. Bagaimanapun, Nicole, ini berita bagus. Kau menemukan Firecrest. Tunggu, ada apa dengan ekspresimu itu? Tanya Preston, senyum di wajahnya menghilang segera setelah dia menyadari betapa muramnya Nicole. Mengapa dia tampak begitu babak belur? Bukankah dia senang bahwa Firecrest telah ditemukan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Aku baik-baik saja. Untung saja aku menemukannya, jawab Nicole sambil menggelengkan kepala sebelum menatap Preston dengan alis terangkat. Nicole perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali ingatan samar tentang Firecrest. Kemudian, dia melirik pergelangan tangannya. Tunggu, di mana jam tanganku? Aku ingat aku sudah menempelkannya ke jam tanganku agar mudah mengakses. Bab 2573, kurasa aku perlu mencari jam tanganku, kata Nicole sambil segera mengirim pesan ke sistem. Ya, Bu, jawab sistem itu sambil mulai memproses perintahnya. Nicole mematikan sistemnya tak lama kemudian sambil mendesah berat. Saat ini, dia diliputi emosi yang campur aduk.
Aku tidak pernah menyangka Lawrence akan berbohong padaku. Kenapa dia melakukannya? Lagi pula, Firecrest pasti akan mengakui aku sebagai satu-satunya pemiliknya. Itu tidak akan berubah sampai aku mati, tetapi jika aku membantunya memecahkannya lebih awal. Sebelum ingatanku kembali, aku tidak bisa membayangkan hal macam apa yang akan dilakukannya kepadaku. Nicole merenung. Dia juga kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah di antara orang-orang di Pulau Crescent. Apakah semuanya satu lelucon besar dan praktis dari awal? Apakah semua orang juga ikut? Orang-orang yang berteman denganku sedang menunggu saya untuk membantu mereka memecahkan kodenya juga. Preston menatap Nicole dengan kekhawatiran yang tertulis di seluruh wajahnya. Jadi, sejak kamu kehilangan ingatan dan jam tanganmu, kamu tidak tahu cara mengaktifkan Firecrest. Benarkah? Ya, seperti itu, jawab Nicole, tidak ingin memberitahu Preston terlalu banyak tentang ini, karena akan lebih aman bagi Preston untuk tidak tahu tentang Lawrence. Apapun yang kau perlu bantuan, jangan ragu untuk menghubungiku, kata Nicole sambil menatap Preston dengan serius. Para pekerja yang Anda pekerjakan untuk membantu kami sangat efisien dan membantu, tambah Preston. Preston akan selamanya berterima kasih atas bantuan yang diberikan Nicole kepadanya ketika ia pertama kali memulai perusahaannya, terutama setelah runtuhnya Dilcorp di bawah kepemimpinan Dillion. Pikiran untuk memiliki perusahaannya sendiri suatu hari adalah sesuatu melampaui mimpinya yang terliar. Nicole menyeringai. Semuanya akan membaik, percayalah. Terima kasih. Aku tidak akan mengecewakanmu, aku akan bekerja 2 kali lebih keras, janji Preston sambil bersumpah pada kata-katanya. Sejak jatuhnya Dilcorp dan penggabungannya kembali ke Riddle Corporation, Preston telah mengalami perubahan dalam kehidupan keluarganya, dan beban di pundaknya pun semakin berat. Kemudian, Nicole dan Preston terus mengobrol sebentar sebelum Preston akhirnya pamit. Saat Preston meninggalkan kantor Nicole, Patricia masuk. Bisakah kau melakukan pemeriksaan latar belakang pada Hanwick Ferguson? Jika tidak mungkin melakukannya, tangkap dia, perintah Nicole, matanya berkilauan karena embun beku. Keluarga-keluarga berpengaruh besar akan segera tahu bahwa Firecrest telah diaktifkan kembali. Aku yakin cepat atau lambat, Lawrence akan menerima pesannya juga. Aku tidak perlu menyembunyikan apapun darinya, pikir Nicole dalam hati. Baik, Bu, Patricia menurut sambil berbalik dan segera meninggalkan kantor. Nicole bersandar di kursinya sambil melirik keluar jendela, pikirannya perlahan melayang ke awan. Tak lama kemudian, matahari mulai terbenam di cakrawala, dan Nicole keluar dari kantor. Di lantai bawah, Jared sudah berdiri di samping mobilnya menunggunya. Bab 2574 Jared dan Nicole masuk ke dalam mobil, dan saat itu juga, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Saat itulah dia segera memeluknya dengan penuh penghiburan. Anggap saja ini akhir yang baik. Nicole harus menemukan Firecrest dengan cara yang dia lakukan menunjukkan bahwa, persahabatannya, dengan Lawrence hanyalah tipuan. Dan bahwa mereka sebenarnya bukan teman pada awalnya. Saya rasa menemukan masalah sekarang lebih baik daripada mengetahuinya nanti, ketika masalah tersebut sudah membesar menjadi sesuatu yang besar. Lebih besar, pikir Nicole dalam hati, mencoba membuat dirinya merasa lebih baik tentang situasi tersebut. Menanggapi Jared, dia mengangguk. Aku tahu, Nicole selalu menjadi orang yang membutuhkan waktu untuk memproses semua yang terjadi di sekitarnya, dan kali ini, itu adalah penipuan dan pengkhianatan terhadap teman baiknya. Jared memeluk Nicole dan memeluknya dengan lembut. Kita jalani saja. Nicole menggigit bibirnya, merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Hanwick berada di bawah gaji Lawrence seperti yang sudah kau duga. Mereka telah merencanakan untuk mencegahmu mendapatkan kembali kenangan. Jared memberitahu, mengetahui bahwa Nicole akan bertanya tentangnya. Tidak ada lagi, tanya Nicole, matanya menyipit. Bagaimana dia bisa sekecil ini? Gerutunya. Untuk saat ini, itu saja informasi yang bisa kuberikan padamu, kata Jared dengan ekspresi meyakinkan di wajahnya. Di mana dia sekarang? Tanya Nicole, suaranya sedingin es.
Jared lalu melirik Nicole. Kita sudah membebaskannya. Nicole mengangkat alisnya, memahami bahwa niat Jared adalah melacak orang tersebut setelah melepaskannya untuk melihat apakah mereka akan melakukan suatu gerakan. Oke, setelah pertanyaannya terjawab, Nicole terdiam, dan tak lama kemudian mereka tiba di kediaman Riddle. Saat itu, semua orang sudah tiba dan menunggu Jared dan Nicole pulang. Semuanya, mari kita makan, kata Daniel saat Jared dan Nicole berjalan santai ke ruang makan. Gloria melihat sekeliling meja saat Jared dan Nicole duduk. Baiklah semuanya, hari besarnya besok. Aku harap semua orang sudah mengosongkan jadwal mereka dan membuat pengaturan yang sesuai. Ya, semuanya sudah beres, jawab Nicole. Jangan khawatir, Bu. Kami sudah mengonfirmasi 2 atau 3 kali. Tidak akan ada masalah, Spencer meyakinkan. Mendengar itu, Gloria mengangguk puas. Bagus sekali. Begitu Gloria selesai bicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Stanley. Jangan lupa undang Regina ke pesta pernikahanmu. Tidak, menurutku itu tidak perlu. Ini acara yang sangat penting. Kita seharusnya fokus pada pengantin baru, bukan aku. Stanley protes. Ia tidak ingin bergaul dengan siapapun, apalagi seseorang yang dikenalnya melalui kencan buta. Apa yang kau takutkan? Seluruh keluarga Win akan hadir. Gloria menyeringai. Stanley tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya setelah mendengar itu. Bukan urusanku apakah mereka datang atau tidak. Lupakan saja. Tentang bermain mak comblang. Kau, Gloria tergagap. Kemudian, Nicole tiba-tiba masuk dan memotong pembicaraan Gloria. Bu, mari kita pastikan pernikahan mereka berjalan lancar dan semuanya berjalan sesuai rencana terlebih dahulu. Gloria mengerutkan kening, karena dia berasumsi bahwa bermain sebagai mak comblang dengan Stanley di pesta pernikahan akan seperti membunuh 2 orang burung dengan batu. Stanley menyela pembicaraan Gloria, Bu, aku punya peran yang harus kumainkan. Akan sangat tidak sopan jika aku mengabaikan tamu-tamu selama acara pernikahan. Gloria mengangguk, merasa bahwa Stanley telah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Baiklah, aku akan menunggu sampai setelah pernikahan sebelum aku lanjutkan dengan semua perjodohan itu untukmu. Setelah mengatakan itu, Stanley menatap Nicole dengan ekspresi terima kasih. Jika bukan karena dia, aku akan menolak untuk datang ke pestaku sendiri. Pernikahan saudara laki-laki saya untuk menghindari kejenakaan ibu saya yang mengerikan seperti dewa asmara. Sakit kepala menyerang Stanley saat dia memikirkan kemungkinan hasil yang akan terjadi jika Nicole tidak campur tangan. Pada saat yang sama, Nicole menyeringai sambil berbalik menatap Gloria. Bu, apakah gaunnya sudah siap? Bab 2575 tercengang oleh pertanyaan itu, Gloria bertanya, maksudmu milikku? Astaga, itu benar-benar luput dari perhatianku. Bagaimana aku bisa lupa? Untuk menyiapkan gaunku sendiri. Dia panik. Melihat reaksi ibunya, dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sudah kuduga, seru Nicole berseri-seri. Dia sudah lama tidak mendengar kabar apapun tentang hal itu dari Gloria, jadi dia menduga bahwa dia mungkin sudah lupa tentang hal itu sejak lama. Aku akan pergi berbelanja besok, keluh Gloria. Aku sudah memilih beberapa gaun untukmu. Mereka akan mengirimkan 3 pasang untuk kamu pilih, kata Nicole. Dia pergi keluar bersama June dan Lulu untuk mencoba beberapa gaun pengantin beberapa waktu lalu dan telah memesan beberapa untuk Gloria. Juga, kau yang terbaik, Nicole. Dibandingkan dengan anak-anak nakal lainnya, sepertinya tidak ada yang mengingat ini, kata Gloria sambil melotot ke arah putra-putranya. Ya, itu salah kami karena kami mengabaikan ini, Stanley mengakui, diikuti oleh Spencer dan Samuel, yang semuanya malu dengan tindakan kelalaian mereka. Lupakan saja. Ayo kita makan saja, Gloria mengakhiri pembicaraan sambil menepisnya. Setelah makan malam selesai, semua orang berkumpul di ruang tamu di mana diskusi hangat tentang pernikahan kemudian berlangsung. Setelah itu, mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Nicole menidurkan Lana dan Nolan sebelum kembali ke kamarnya. Tepat saat dia memasuki kamar, dia melihat Jared berdiri di dekat jendela. Dia menatap ke halaman,
tampaknya sedang berpikir keras. Melihat hal itu, dia berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Apa yang kamu lihat? Jared melirik ke belakang bahunya dan melihat Nicole, dan saat itulah ia menyerahkan sebuah kotak padanya. Coba ini. Nicole mengernyitkan alisnya, terkejut dengan hadiah yang diberikan pria itu secara tiba-tiba. Kau sudah menyiapkan hadiah untukku. Nicole membuka kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya ada gaun biru muda yang elegan, membuatnya terdiam dan kagum oleh keindahannya. Ini, indah. Coba saja pakai itu, usul Jared sambil memberi isyarat agar dia memakainya. Nicole mengeluarkan gaun itu dari kotaknya dan langsung bergegas ke kamar mandi. Ketika Nicole keluar dari kamar mandi dengan gaun itu, Jared menyeringai puas. Kamu tampak luar biasa. Nicole kemudian memutar tubuhnya di dalam gaun itu sebelum menyeringai padanya. Aku suka. Aku senang kamu menyukainya. Kamu bisa memakainya untuk pernikahan, jawab Jared sambil membelai rambut Nicole. Nicole menyeringai dan dengan senang hati setuju, tentu saja. Nicole sudah menyiapkan gaunnya untuk pernikahan, tapi tanpa berpikir dua kali, dia memutuskan untuk mengenakan gaun itu. Jared malah memberinya hadiah. Nicole segera mengganti gaunnya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Aku mau mandi. Nicole kemudian meraih piyamanya dan bersiap untuk masuk ke kamar mandi ketika Jared, yang memiliki seringai jahat terpampang di wajahnya, menghentikannya. Bersama, katanya, aku tidak mau mandi denganmu. Minggir, hei, turunkan aku. Nicole menolak saat Jared mengangkatnya di tengah kalimat. Dan melemparkannya ke bahunya. Dan dalam sekejap, suara air mengalir memenuhi telinga Nicole, menenggelamkan tangisan dan protesnya. 2 hari berlalu begitu saja, dan segera, hari pernikahan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ruang dansa pun dirapikan. Dengan dekorasi yang menakjubkan, dan tamu yang datang terus berdatangan, karena ini adalah salah satu pernikahan terbesar keluarga Riddle. Pernah menjadi tuan rumah. Nicole menemani June dan Lulu di ruang ganti saat mereka merias wajah. Lulu juga sudah mendapatkan. Beberapa pengiring pengantin ikut bersamanya, termasuk Tia yang hadir untuk menghadiri pernikahan tersebut. Di tengah semua obrolan dan tawa itu, salah satu pengiring pengantin berbicara, June, begitu kamu menjadi bagian dari Riddle keluarga, jangan lupakan kami di sini. Sebagai balasannya, June memutar matanya. Aku baru saja menikah dan pergi berbulan madu. Aku akan tetap kembali ke kantor saat aku kembali ke rumah. Bagaimana mungkin kau berpikir aku akan melupakanmu? Bab 2576 semua orang tertawa terbahak-bahak sementara penata rias dan penata gaya mulai melakukan beberapa perbaikan. Lulu, sebaiknya kamu merapikannya sedikit lagi, komentar Nicole saat dia dan Tia memeriksa riasan dan gaun Lulu. Semua orang di ruangan itu memiliki peran masing-masing dan tampak sibuk. Sementara itu, June dan Lulu tampak merah padam. Keduanya tampak sedikit canggung saat bersiap berjalan menuju altar. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Apakah para pengantin sudah siap? Kami sudah sampai, Elar mengumumkan dari seberang pintu. Mereka sudah datang, para pengiring pengantin menjerit, langsung bersemangat. Salah satu dari mereka sudah berjalan menuju pintu untuk membiarkan para lelaki itu masuk ketika Tia menghentikannya. Jangan membuka pintu untuk mereka dengan mudah. Mari kita goda mereka sedikit. Merasa sedikit malu, dia meminta maaf. Oh benar, aku lupa soal itu. Astaga, kamu benar-benar memalukan. Seru pengiring pengantin lainnya. Mereka dari Riddle Corporation. Ini bukan pernikahan biasa, jadi kami harus melakukan yang terbaik meskipun kami gugup. Oke, pengiring pengantin lainnya meyakinkan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat mereka secara langsung. Kita harus meminta mereka memberi kita beberapa hadiah sebelum kita mengizinkan mereka masuk. Pengiring pengantin lainnya berencana. Semua orang di ruangan itu terkikik, karena mereka yakin akan mendapat hadiah dari tim mempelai pria. Setelah beberapa saat, Elar mengetuk pintu lagi. Buka, pengantin pria kita, Spencer dan Samuel, ada di sini. Jangan sembunyikan mereka. Menunggu, hadiah dulu atau kami tidak akan mengalah. Teriak seorang pengiring pengantin dari balik pintu.
Jangan khawatir, kami telah menyiapkan lebih dari cukup hadiah untuk semua orang di sini. Jawab Elar dari seberang pintu. Para pengiring pengantin saling memandang, berkerumun di sekitar pintu sebelum membukanya. Begitu pintu terbuka lebar. Namun, tidak ada seorang pun yang terburu-buru masuk. Yang bisa mereka lihat hanyalah Spencer dan Samuel berdiri di dekat pintu, masing-masing memegang buket bunga. Bunga di tangan mereka. Saat para pengiring pengantin menatap dengan kagum, sebuah suara tiba-tiba berteriak, "June! Lulu, calon suamimu ada di sini untukmu." Semua orang mulai mendorong jalan mereka ke dalam ruangan, benar-benar melupakan hadiah, sementara Elar memberi Spencer dan Samuel mendorong dan meminta mereka untuk segera membawa pengantin mereka ke resepsi. Hadiah mereka. Jangan lupakan itu. Preston mengingatkan. Para pengiring pengantin tiba-tiba teringat bahwa mereka belum menerima hadiah mereka, jadi Spencer dan Samuel membagikannya kepada para pengiring pengantin dan menuju ke Lulu dan June. "Kami di sini untuk mengantar kalian ke pesta pernikahan," kata Spencer dan Samuel sambil menyerahkan karangan bunga mereka kepada kedua mempelai. "Ayo kita berangkat, kita tidak ingin membuat semua orang menunggu," salah satu pengiring pengantin menimpali, sambil memegang segenggam hadiah di tangannya. Lengannya, June dan Lulu terkekeh melihatnya. Awalnya mereka merasa malu, tapi sekarang, mereka merasa benar-benar tidak berdaya. Terutama June yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata ke arah semua orang. "Aku tidak percaya kalian semua disuap hanya dengan beberapa hadiah kecil. Bukankah kalian sudah mempersiapkan diri untuk itu sebelumnya?" Apa yang terjadi dengan itu?" tanya June. Gadis-gadis ini tadinya tampak sangat khawatir. "Sekarang mereka hanya ingin melihatku menikah," pikir June. "Ini bukan hadiah biasa. Ini hadiah dari putra-putra Riddle Corporation," kata seorang pengiring pengantin. "Kalian adalah bintang di pernikahan hari ini. Jika kalian berada di posisi kami, kalian akan mengerti mengapa kami menyerah begitu saja," komentar yang lain. Dinyatakan, suasana di ruangan itu penuh semangat, orang-orang mengobrol, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Para pengiring pengantin, yang telah membuatnya tampak seolah-olah mereka telah mencapai tujuan hidup mereka. Spencer dan Samuel kemudian membawa June dan Lulu keluar dari ruang ganti dan turun ke bawah untuk resepsi pernikahan. Lana dan Nolan sudah mengenakan pakaian mereka, menunggu para pengantin datang. Kemudian, setelah mereka melihat Lulu dan June, mereka dengan patuh mengikuti kedua pengantin saat berjalan menuju altar. Anak-anak itu terlihat sangat lucu. "Mereka tampak seperti boneka," seru salah seorang dengan suara keras karena kagum. Semua orang tercengang melihat penampilan si kembar saat mereka melihat keduanya berjalan terhuyung-huyung menuju lorong. Bab 2577 Lana mengangguk kepada semua orang sambil tersenyum sopan sementara Nolan bersikap tenang. Bersama-sama, mereka meluluhkan hati semua orang. Pernikahan ini benar-benar layak untuk dihadiri. Ini adalah peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Di tengah lautan kekaguman di sepanjang jalan, semua orang akhirnya tiba di aula besar tempat pernikahan akan dilangsungkan. Mereka tentu saja berhenti berceloteh saat masuk. Begitu tidak ada apa-apa selain keheningan, pintu terbuka, dan lagu pernikahan mulai dimainkan. Kemudian, Spencer dan Lulu berjalan bergandengan tangan menuju lorong, diikuti dari dekat oleh Samuel dan June. Kedua pasang pengantin baru itu berdiri di depan panggung sementara semua orang bertepuk tangan dan bersorak untuk mereka. Ketika Spencer, Lulu, Samuel, dan June sudah duduk di tempat mereka, Nolan dan Lana berdiri di kedua ujung sambil membawa sekeranjang bunga. Kelopaknya menawan dan menggemaskan. Pasangan pengantin baru itu kemudian mengakhiri upacara sakral itu, dengan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. "Sekarang, saya nyatakan kalian sebagai suami istri. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita." Dengan diucapkannya kata-kata pendeta, kedua pasangan berbagi ciuman manis, mengukuhkan janji pernikahan seumur hidup mereka. Setelah upacara selesai, para tamu menuju ke ruang perjamuan. Para pendamping pria mengiringi para mempelai pria untuk menyambut para tamu. Sementara para pengantin wanita beserta pengiring pengantinnya pergi berganti pakaian.
Sedangkan Nolan dan Lana mengikuti Nicole ke ruang ganti. Ruang. Para penata rias dan penata gaya membantu June dan Lulu mengganti pakaian mereka sementara rekan-rekan June, para pengiring pengantin, mengamati Nolan dan Lana dengan rasa ingin tahu yang besar. Meskipun mereka tidak mengenal keluarga Riddle, mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun di keluarga itu yang memiliki anak, itulah sebabnya. Mereka semua bertanya-tanya, siapakah anak-anak kecil yang menggemaskan ini? Ibu, Nolan dan Lana menghampiri Nicole dan memeluknya erat. Ibu, para pengiring pengantin menatap dengan heran saat mereka melihat interaksi penuh kasih antara Nicole dan anak-anaknya. Si imut itu benar-benar memanggil Nicole, Ibu. Nicole memeluk Nolan dan Lana sambil tersenyum. Keinginan kalian terwujud. Apakah kalian bahagia sekarang? Tentu saja. Lana menarik gaun putri cantiknya, sambil mengangguk kegirangan. Sebagai balasannya, Nicole menatap Lana dengan penuh kasih sayang sambil dia mengacak-acak rambutnya dengan lembut. Nona Nicole, apakah ini benar-benar anak-anak Anda? Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Ya, mereka adalah saudara kembarku. Ini kakak laki-lakiku, Nolan, dan ini adik perempuannya, Lana. Nicole memperkenalkan keduanya. Anak kecil dengan senyuman. Tapi, kamu, mereka, seseorang bergumam sebelum terdiam. Sebaliknya, Nicole hanya tersenyum tenang. Kau bertanya-tanya bagaimana mereka bisa tumbuh begitu besar, kan? Ketika aku meninggalkan Sanjoto, aku sudah hamil, jadi, mereka berusia 5 tahun ketika aku kembali, jelas Nicole, matanya dipenuhi rasa sayang saat dia melirik Nolan dan Lana. Selama tahun-tahun itu, dia diberkati karena memiliki malaikat kecil ini yang menjadi sumber kebahagiaannya. Ah, begitu. Itu sebabnya tidak ada yang tahu tentang mereka. Bab 2578, ngomong-ngomong, mereka benar-benar mirip sekali denganmu dan Tuan Johnston. Baiklah, kau mulai membuat anak-anak ketakutan, goda June. Teman-temannya setelah dia selesai merias wajah dan berganti pakaian. Tak lama kemudian, Lulu bergabung dengan mereka dan bertanya pada Nicole, haruskah kita turun sekarang? Kurasa begitu. Para tamu sudah menunggu, jawab Nicole sambil bersiap untuk menuntun semua orang turun ke bawah. Kelompok itu meninggalkan ruangan dengan semangat tinggi. Tapi kemudian, tiba-tiba, seorang wanita tiba-tiba berlari ke arah mereka dan menerjang. Lana, namaku. Nicole secara naluriah menarik Lana mundur beberapa langkah untuk menghindari wanita yang datang. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, wanita itu sudah menerkam Nolan. Nicole bergegas menyelamatkan Nolan, tetapi sudah terlambat. Ibu, teriak Nolan panik saat ia disergap. Wanita itu lalu menaruh pisau di depan tenggorokannya. Nolan, wajah Nicole langsung pucat, tetapi dia tahu dia harus tetap tenang dan kalem. Mendorong Lana ke Tia, Nicole berbisik, lindungi Lana. Apapun yang terjadi, jangan campur tangan. Kau harus memastikan bahwa Lana aman. Nona Nicole, Anda, mata Tia berkaca-kaca, tetapi saat melihat ekspresi tegas Nicole, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangguk tegas. Mengerti, jangan khawatir. Bahkan jika dia sendiri dalam bahaya, dia akan melakukan apa saja untuk melindungi Lana. Dia tahu bahwa Nicole tidak akan pernah meninggalkannya. Nolan dalam situasi seperti itu. Dia tidak bisa membantunya dengan cara lain, jadi yang paling bisa dia lakukan adalah memastikan Nicole melakukannya. Tidak perlu khawatir. Sambil menarik napas dalam-dalam, Nicole menatap orang yang menyandera Nolan, matanya dipenuhi tekad yang dingin. Raine, kamu sudah bersembunyi begitu lama hanya untuk saat ini, bukan? Tidak seorang pun menduga Raine akan muncul. Mereka bahkan mengira dia telah melarikan diri dari Sanjoto untuk selamanya. Kejutan yang menyenangkan, Nicole. Raine mengejek. Awalnya aku datang ke sini untuk membunuhmu, tapi saat itu aku tidak tahu kau sudah. Anak-anak, aku sudah berubah pikiran sekarang. Katakan, apakah akan lebih menyakitkan jika aku menyakiti mereka daripada kamu? Dia telah lama mengurung diri dan menahan diri untuk tidak mengekspos dirinya di depan publik bahkan di siang hari. Sampai saat ini, dia hanya berani mencari makanan untuk dirinya sendiri di malam hari, dan itu semua dia lakukan untuk hari ini.
Dia telah menyelinap ke Nicole dan berencana untuk membunuhnya saat dia tidak memperhatikan. Tanpa diduga, dia kemudian mendengar tentang si kembar, yang merupakan anak-anak Nicole. Itulah sebabnya dia berubah pikiran. Dia ingin Nicole menderita. Dalam penderitaan. Dengan begitu, dia akhirnya bisa memuaskan amarahnya. Raine, hentikan omong kosongmu. Melakukan hal ini hanya akan menambah kejahatanmu. Teriak Lulu. Apa aku terlihat peduli? Lihat aku sekarang. Aku lebih buruk dari mati. Tapi aku belum bisa mati. Bahkan jika kematian itu pasti, aku harus menyeretnya. Nicole ikut aku. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Raine menatap Nicole dengan penuh kebencian di matanya sambil menggertakkan giginya. Gigi seperti hewan predator. Kau benar-benar gila. Nicole terlalu baik hati. Itulah satu-satunya alasan mengapa kau mampu menyakiti orang lain hari ini. Lulu menatap Raine dengan jijik. Kalau saja mereka tahu lebih awal, mereka pasti sudah memenjarakan Raine. Baik, dia lebih kejam dariku. Mata Raine memerah saat dia berkata dengan histeris. Dia tahu tentang rencana James sudah lama, tetapi dia tidak melakukan apapun. Dia hanya menunggu kejatuhanku dan mengambil alih Dilkop. Hanya dirimu sendiri yang bisa disalahkan atas keputusanmu yang buruk. Bahkan jika kami sudah memberitahumu saat itu, menurutmu apa yang akan terjadi? Bukan hanya kamu tidak akan mempercayai kami, tapi kamu juga tidak akan mempercayai kami. Juga akan berpikir bahwa kami cemburu dan mencoba menyabotase hubunganmu dengan James. Apakah menurutmu kami punya ada alasan untuk memberitahumu? Balas Lulu. Saat itu, James mungkin satu-satunya orang yang dipercaya Raine, sementara mereka adalah orang terakhir yang dipercaya Raine. Jika mereka telah memberitahunya, dia hanya akan semakin membenci mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya banyak alasan untuk berbicara. Raine, kaulah yang tidak menggunakan otakmu. Apakah kau menyalahkan kami sekarang karena kurangnya penilaianmu sendiri? Kamu bodoh saat sekolah dulu, tapi sudah bertahun-tahun, dan kamu masih tidak menunjukkan perbaikan. Bahkan setelah kamu berakhir seperti ini, yang kamu tahu hanyalah membalas semua orang. June. Ekspresinya berubah menjadi seringai saat dia melotot ke arah Raine. Bab 2579, bagaimana Raine bisa menculik Nolan saat pernikahanku? Apa-apaan ini? Dia tidak hanya sangat bodoh, tapi dia juga masih sama jahat seperti biasa. Diamlah, kalian semua. Raine meledak di bawah rentetan tuduhan dari Lulu dan June, merasa sangat terhina. Baiklah, lebih baik diam saja. Bicara saja, kata Nicole dingin, lalu dia melotot ke arah Raine. Apa yang kau inginkan? Lepaskan adikku, kau wanita jahat. Teriak Lana dengan marah sambil menatap Nolan dengan khawatir. Ya, lepaskan Nolan. Apa yang kau inginkan? June dan Lulu menimpali. Mereka akan melakukan apapun pada titik ini asalkan Nolan tetap aman. Apa yang aku inginkan? Raine melambaikan pisau kecil di tangannya dan menggertakkan giginya. Aku ingin membuat Nicole menderita. Aku akan bahagia selama dia kesakitan. Raine tidak punya apa-apa lagi untuk namanya saat ini. Dia bahkan telah ditipu oleh James yang tidak setia. Di sisi lain, Nicole memiliki Dilkop. Dilkop seharusnya menjadi milikku. Jika aku bekerja lebih keras, aku bahkan bisa mengambil alih seluruh keluarga Riddle. Tapi sekarang, karena Nicole, semua usahaku menjadi sia-sia. Sia-sia, bagaimana mungkin aku tidak membencinya? Pikir Raine. Raine, apa yang kau lakukan? Turunkan pisaumu sekarang. Sebuah suara gemuruh mengagetkan Raine. Orang-orang tiba-tiba berkumpul di koridor lantai 2, dan sebagian besar keluarga Riddle juga sudah bergegas menghampiri. Orang yang baru saja berteriak pada Raine tidak lain adalah Dillion sendiri. Dia sangat marah ketika melihat apa yang Raine lakukan. Sedang dilakukan. Dia baru saja menerima pengampunan dari ayahnya dan kesempatan untuk hidup damai di rumah keluarga. Bayar lebih sedikit untuk berdagang lebih banyak. URL 2/3. Sayangnya baginya, Raine kembali dan menyebabkan kekacauan lagi. Raine, letakkan pisau itu sekarang. Karen menasihatinya dengan cemas, wajahnya pucat.
Ibu, ayah, kenapa kalian juga seperti ini? Raine menatap mereka dengan tak percaya. Mereka adalah anak-anak Nicole. Aku hanya ingin Nicole. Rasakan sakitnya kehilangan segalanya. Tidakkah kau menginginkan ini juga? Diam dan letakkan pisau itu. Kau hanya memperburuk keadaanmu sendiri sekarang. Dillon berteriak. Mereka tidak ingin memikirkan hal lain saat ini karena mereka hanya ingin hidup damai. Raine, jangan memperburuk keadaan. Preston mengerutkan kening, jelas tidak setuju dengan tindakan Raine. Preston, aku adikmu. Kenapa kau selalu di pihak Nicole? Teriak Raine. Semua orang di keluarganya menyalahkannya atas segalanya, bahkan orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Apa salahku sebenarnya? Gerutunya. Kita adalah keluarga. Lagi pula, aku harus memberitahumu apa yang benar dan apa yang salah karena kau adalah saudara perempuanku, jawab Preston. Kekalahan. Dia telah mencoba menasihati Snow dan Raine untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang mendengarkannya, dan sekarang, semuanya berakhir dengan betapa menyedihkannya keadaan itu. Baiklah, kau selalu benar, dan aku selalu salah. Baiklah kalau begitu. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang terjadi jika aku salah. Raine, ucapnya, lalu bersiap menggorok leher Nolan dengan pisau. Jangan, teriak gadis-gadis itu ketakutan. Berhenti, dasar tolol. Wajah Tuan Riddlesir memucat karena kesakitan. Semua orang di keluarga Riddle menjadi pucat, jantung mereka berdebar kencang. Raine, jangan sakiti Nolan. Nolan tidak boleh terluka. Itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditanggung siapapun. Nicole menjadi putus asa, matanya memerah. Dia sudah menerjang ke depan, tetapi dia tahu betul bahwa dia masih beberapa langkah terlalu jauh. Bab 2580, Nolan. Teriak Nicole dengan panik. Untuk pertama kalinya, dia menyesali cedera yang dialaminya sebelumnya, yang telah sangat memengaruhi kelincahan dan ketangkasannya. Waktu hampir habis, dan Nicole hampir mengalami gangguan mental. Namun, dia tetap berusaha sebaik mungkin untuk menemui Nolan dan Raine sebelum yang pertama bisa terluka. Bahaha, Raine tertawa terbahak-bahak, sambil mengangkat pisaunya untuk menyerang Nolan. Aduh, dengan teriakan keras, udara di ruangan itu membeku. Pikiran semua orang menjadi kosong, seolah-olah waktu itu sendiri telah berhenti, dan beberapa bahkan menutup mata, takut menyaksikan apa yang terjadi di saat-saat terakhir itu. Namun kemudian, tidak ada apapun selain keheningan yang mematikan, dan kemudian terdengar suara keras. Setelah erangan teredam, lantai pertama meledak menjadi kekacauan, dan mereka yang berada di lantai 2 perlahan-lahan menarik diri. Dengan kenyataan, ayah, Nolan, teriak Lana sebelum berlari ke arah Jared dan Nolan, sebelum membenamkan dirinya dalam pelukan Jared, terisak-isak. Ayah, Nolan, kau baik-baik saja. Jared menggendong Lana, suaranya lembut saat menenangkannya. Tidak apa-apa, Lana. Jangan menangis. Nolan baik-baik saja. Kami semua baik-baik saja sekarang. Nolan menatap Jared dengan linglung. Dia sebenarnya ketakutan saat disandera, tapi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menekan rasa takutnya karena dia tidak ingin Nicole khawatir. Dia benar-benar mengira dia akan mati, tapi di detik-detik terakhir, sebuah lengan yang kuat telah menariknya pergi dan memeluknya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan pelukan seperti itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh Nolan, meskipun terasa aneh. Mungkin, inilah yang dirasakan saat aman, rasa aman dari seorang ayah. Nicole, June dan Lulu bergegas untuk membantu Nicole, mencegahnya terjatuh. Nicole hampir tidak bisa bertahan, menatap Jared dengan air mata di matanya. Jared telah muncul, Nolan aman, dan saat dia menyadari ini, dia merasa seperti akhirnya bisa bernapas lagi. Ibu baik-baik saja. Nolan dan Lana bertanya dengan khawatir, melihat kondisi Nicole yang melemah. Jared menghampiri Nicole bersama Nolan dan Lana, lalu dengan lembut meletakkan Nolan di pelukannya. Saat Nicole merasakan Nolan di pelukannya, air mata mengalir di wajah Nicole tak terkendali. Nolan, aku minta maaf. Ini semua salah ibu. Aku tidak bisa melindungimu,
Nicole memeluk Nolan erat-erat sambil menangis, seolah-olah ini adalah kesalahannya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk membuat dirinya merasa nyaman. Melihat ini, Nolan melingkarkan lengannya di leher Nicole dan menghiburnya. Jangan menangis, Ibu. Aku baik-baik saja, dan ini tidak terlalu buruk. Salahmu. Itu salah wanita jahat itu. Saat Raine disebutkan, keluarga Riddle dan para pengiring pengantin akhirnya ingat bahwa Raine telah jatuh dari balkon. Dan kekacauan di lantai bawah kemungkinan besar disebabkan oleh terjunannya. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Raine setelahnya. Dia terjatuh dari ketinggian seperti itu. Tak lama kemudian, polisi dan ambulans tiba, dan ambulans membawa Raine pergi, sementara polisi pergi setelah mereka mendapatkan rekaman pengawasan dari tempat kejadian perkara. Pada saat itu, tidak seorang pun yang tahu lagi bagaimana melanjutkan pernikahannya. Kami minta maaf atas kejadian yang tiba-tiba ini. Kami tidak akan menahanmu lebih lama lagi, dan keluarga Riddle akan menawarkanmu masing-masing kompensasi sebagai permintaan maaf, Tuan Riddle Sir, mengumumkan dengan keras. Jangan minta maaf, Tuan Riddle Sir. Kami tidak akan menghalangi Anda sekarang. Setelah melepas semua orang, Tuan Riddle Sir menoleh ke June dan Lulu dan berkata, keluarga Riddle benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Tentang pernikahanmu, kenapa kita tidak? Seketika, June dan Lulu saling berpandangan dan menjawab, kakek, pernikahan sudah berakhir. Kita sekarang adalah sebuah keluarga, dan tak seorang pun pernah berbuat salah pada kita.